ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Baik, kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus, kumpulan dari perkataan atau risalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkaitan dengan penyucian jiwa. Kalau tidak salah kita sampai di halaman 46 ya. Lezatnya beribadah dengan ikhlas hanya karena Allah. Betul tidak, Bu? Bisa tolong dibacakan per paragraf insyaallah. Silakan yang mau membacakan. Lezatnya beribadah dengan ikhlas hanya karena Allah. Penyebab utama hati beribadah kepada selain Allah adalah karena ia berpaling dari Allah. Sebab jika hati telah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah dan ikhlas karenanya, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih manis, lebih lezat dan lebih baik baginya melebihi ibadah tersebut. Karena seorang manusia tidak akan meninggalkan kekasihnya melainkan karena adanya kekasih lain yang lebih ia cintai atau karena takut dari hal yang tidak ia senangi. Baik. Lezat itu mencandukan. Seseorang ingin merasakan selalu kelezatan itu. Namun tidak ada candu kelezatan yang merugikan, atau maaf, tidak ada candu kelezatan melainkan hanya kelezatan beribadah kepada Allah yang tidak berisiko. Maksudnya tidak memberikan madarat untuk dunia akhirat, melainkan hanya sebatas keduniaan madaratnya. Ketika seseorang mendapatkan suatu kelezatan, dia akan berusaha untuk selalu menujunya. Jika tidak segera, minimal ia berandai untuk mendapatkannya kembali. Namun ketika kelezatan itu adalah dunia, maka seseorang akan melihat resikonya. Selalu akan ada risiko, dan dunia tidak akan pernah memberi timbal balik yang sepadan dengan risikonya. Sekarang masalah kolesterol, asam urat dan semisalnya, dahulu itu penyakit, mungkin penyakit orang-orang kaya dan semisalnya. Namun sekarang orang termiskin pun bisa mendapatkan penyakit seperti itu atau gejala seperti itu disebabkan faktor makanan dan jajanan yang mudah dan murah. Di negeri ini segala yang manis-manis dari minuman manis itu betul-betul disiarkan di mana-mana. Mudah mendapatkannya dan murah. Dari makanan maupun minuman. Lezat, mencandukan, namun risikonya besar. Dan kehidupan dunia seperti itu. Ketika dunia dipermudah, kelezatan dipermurah, maka resikonya itu besar. Akan tergadaikan imma kesehatan
imma keimanan. Dunia seperti itu. Namun ketika kelezatan itu adalah kelezatan ibadah, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah Nabi, didasari di atas tauhid, maka ini adalah candu dan nikmat yang tidak pernah memberikan resiko yang merugikan. Kalaupun ada kerugian dunia disebabkan candu akan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala memberikan ganti yang lebih afdal daripada yang dia tinggalkan. Segala resiko duniawi karena lezatnya ibadah kepada Allah akan Allah ganti. Bahkan lezatnya ibadah kepada Allah itu sudah merupakan ganti yang lebih afdal daripada dunia yang selama ini kita tumpuk. Dzalika khairum mimma yajma'un. Al-Quran, ibadah dan semisal itu lebih baik daripada apa yang mereka tumpuk-tumpukkan dari keduniaan. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, penyebab utama hati beribadah kepada selain Allah, kenapa kok bisa seseorang berharap kepada selain Allah? Kok bisa seseorang takut pada selain Allah? Kok bisa seseorang mencintai selain Allah seperti cintanya kepada Allah? Atau bahkan lebih mencintai makhluk dibandingkan Khaliq? Kenapa seseorang lebih senang riya dibandingkan ikhlas? Karena ia berpaling dari Allah, itu sebabnya. Karena dia berpaling dari Allah. Kalau misalnya ibu jajan di suatu tempat, rutin di situ, ya, padahal makanannya itu standar aja rasanya. Suatu ketika ibu merasakan jajanan di tempat lain lebih mudah, lebih murah, lebih enak, lebih kecil risiko kesehatannya, maka gak mungkin ibu akan kembali ke tempat yang semula yang mungkin agak mahal dan biasa aja rasanya dan risikonya juga lebih besar. Pasti akan lebih ke yang tadi, yang nikmat tadi, ya. Dan ketika ibu bertemu dengan orang-orang sama menikmati jajanan tersebut di tempat itu, maka akan menjadikannya base camp, bahkan akan terus di situ. Dan tentu ibadah itu lebih tinggi lagi kadar nilainya dibandingkan itu. Ketika seseorang sudah mengenal sunnah, maka sangat sulit dia lepas dari sunnah tersebut. Ketika seseorang mengenal dakwah sunnah dengan kemurniannya dan dengan tujuannya itu lillahi ta'ala, dan sudah menggapai dan merasakan kelezatannya, maka tidak mungkin dia akan berpindah kepada dakwah-dakwah versi lain yang resikonya itu besar sekali untuk dunia dan akhirat. Karena sudah merasakan dan mengecap nikmatnya dakwah seperti ini. Ya, kecuali kalau memang yang dia sembah adalah hawa nafsunya dan berhala egonya. Maka kata Ibnu Taimiyah, sebab jika hati telah merasakan lezatnya beribadah kepada Allah dan ikhlas karena Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang lebih manis, lebih lezat dan lebih baik baginya melebihi ibadah tersebut. Apalagi dia sudah semakin dewasa, sudah semakin paham kehidupan, semakin ngerti arah kehidupan kemana, semakin paham tujuan hidup buat apa. Dengan beragam musibah dan ujian yang menimpanya, dan dia tidak pernah mendapatkan siapapun yang betul-betul selalu setia padanya dari segi pemberian melainkan Allah Azza wa Jalla. Dia sudah merasakan getirnya kehidupan. Dia sudah merasakan hanya satu-satunya yang betul-betul memperhatikannya hanya Allah Azza wa Jalla. Maka dia tidak akan berpindah ke lain hati. Dia tidak akan berpindah kepada lain tujuan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tuju. Karena seorang manusia tidak akan meninggalkan kekasihnya melainkan karena adanya kekasih lain yang lebih ia cintai. Pasti dia menuju kepada yang lebih ia cintai. Pasti seperti itu. Maka yang kita cintai dan yang kita senangi dari ibadah, ketika ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan menujunya terus. Bahkan ketika kita kehilangan rasa itu, kita akan kangen untuk kembali kepadanya. Di masa-masa ketika Anda sholat murni karena Allah, mungkin ketika itu ada masalah yang berat, kesulitan yang luar biasa, tidak ada solusi,
Tidak ada jalan lain melainkan meminta kepada Allah. Dan Anda merasakan kelezatan, kenikmatan berdekatan dengan Allah, lezat yang tiada tara. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab doa-doa Anda dan limpahkan kenikmatan dan bukakan pintu keluar dari musibah. Maka terbukalah pintu tersebut dan Anda memasuki masa-masa lapang, di mana di situ manusia umumnya mulai lupa daratan. Dan di masa-masa lapang, nikmat, kekhusyuan dan kelezatan ibadah itu tidak seperti di masa-masa sulit. Sampai mungkin kemudian Anda bergumam, sekiranya saya bisa kembali ke masa sulit untuk merasakan kedekatan kepada Allah, hal yang tidak saya dapatkan di masa senang. Karena ikhlas ibadah karena Allah Azza wa Jalla itu tidak ada misalnya, tidak ada taraknya, tidak ada keserupaannya dengan nikmat apapun selainnya dari dunia. Maka inilah hakikatnya. Lezatnya beribadah dengan ikhlas hanya karena Allah. Ketika tidak ada lagi ketergantungan kepada makhluk, karena mungkin sering dikhianati, melainkan hanya bergantung pada Allah. Maka takdir masa depan masih menjadi misteri, namun yakinnya itu seperti ada gambaran di depan mata tentang masa depan akan jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Maka itulah orang yang merasakan kelezatan. Baik, dilanjutkan, silakan Ibu. Firman Allah Ta'ala berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam, kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Quran surat Yusuf ayat 24. Allah memalingkan hambanya dari apa saja yang dapat membahayakannya, seperti kecenderungan kepada berhala-berhala dan tergantung dengannya. Dan dia memalingkannya dari perbuatan keji karena keikhlasannya kepada Allah. Dilanjutkan, Bu. Berdasarkan hal inilah, maka sebelum merasakan manisnya beribadah kepada Allah dan ikhlas karenanya, terlebih dahulu seseorang harus mengalahkan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena jika dia telah merasakan lezatnya keikhlasan dan hal itu sudah kuat terhujam di dalam hatinya, maka nafsunya akan tunduk dengan mudah. Ya, baik. Ada faedah yang sangat besar dari kalimat Allah Azza wa Jalla tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Maka coba ayo kita pelajari ayat yang agung ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga, mengamankan dan memelihara Nabi Yusuf alaihissalam dari kekejian dan keburukan dan kekejian. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu termasuk di antara hamba kami yang terpilih. Maka saya harapkan betul-betul amati ayat ini. Yang tidak ada bukunya, buka surat Yusuf ayat 24. Ya, supaya betul-betul menyelami dan sampai ke hatinya yang paling dalam tentang ayat yang mulia ini, yang kebanyakan dari kaum muslimin itu tidak mengindahkan ayat-ayat semisal ini, padahal ini kunci dari keterjagaan manusia dari mara bahaya, fitnah, maksiat, keburukan dunia. Bahwasanya kunci dari semua itu adalah ikhlas. Kunci dari keselamatan semua itu adalah ikhlas. Kadzalika, begitulah, linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Kami palingkan dari Nabi Yusuf yaitu segala keburukan dan segala kekejian, keburukan takdir, keburukan duniawi dan kekejian maksiat. Allah Ta'ala palingkan Nabi Yusuf dari itu semua. Kenapa bisa begitu? Ada sebabnya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh Nabi Yusuf itu termasuk hamba yang mukhlas. Mukhlas ini ada dua makna. Makna pertama, mukhlas yaitu yang terpilih, mukhtar, mustafa, terpilih, the chosen one. Atau mukhlas makna kedua yaitu yang mukhlis,
yang ikhlas, yang tulus, apa-apa tuh karena Allah aja. Orang yang apa-apa tuh karena Allah aja, itu orang terpilih. Orang kalau udah dipilih oleh Allah karena ikhlasnya, maka Allah Ta'ala akan palingkan darinya takdir buruk. Allah akan jaga dia dari kemaksiatan. Allah yang akan jaga dia dari kemaksiatan. Pahami baik-baik ya ummahat jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kunci segala keterjagaan dari keburukan dunia dan akhirat, kunci keterpeliharaan dari buruknya maksiat dan mara bahaya akhirat, itu adalah ikhlas, sehingga kita menjadi hamba yang terpilih. Begitulah Nabi Yusuf alaihissalam, yang dia tidak mau apa-apa melainkan hanya mau dari Allah Azza wa Jalla saja. Dia rela diperlakukan oleh saudara-saudaranya yang iri padanya dengan perlakuan yang semena-mena, sampai kemudian Allah takdirkan kemudian ke Mesir dan suatu saat menjadi salah satu menteri di Mesir. Maka perjalanan hidup yang zahirnya itu mara bahaya, tetapi hakikatnya itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya itu penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Pelajari di sini ibu-ibu sekalian, ketika Anda berusaha ikhlas, Allah Ta'ala akan menjaga Anda dari keburukan. Yakin itu. Ketika Anda berusaha betul-betul berkiblat dan beramal hanya kepada Allah, hanya mencari ridha Allah, Allah pasti jaga Anda. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alil billah, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah, jagalah agama Allah, ikhlas sesuai sunnah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah agama Allah, maka Allah akan membimbingmu. Wa idza sa'alta fas'alillah, jika kalau mau minta aja sama Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, jika mau minta tolong sama Allah. Ikhlas, tulus lillahi ta'ala semuanya. Lihat bagaimana Allah Ta'ala memalingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari keburukan dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke sumur. Itu adalah takdir dari Allah. Oleh saudara sendiri, walaupun itu saudara tiri, beda ibu. Karena Nabi Yakub alaihissalam memiliki dua istri. Istri pertama ada 10 anak. Dari istri kedua ada 2 anak. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam bisa dikatakan anak ke-11. Dari istri keduanya Nabi Yakub itu ada Nabi Yusuf, kemudian ada Benyamin. Dan ini 2 anak tiri bagi 10 anak lainnya, 2 saudara tiri. Dan mereka semua hasad terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Maka mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam tadinya. Tapi ada salah satu saudara mereka yang mencegah, jangan dibunuh, melainkan asingkan saja ke sumur. Siapa tahu ada yang mungut nantinya. Bahkan mereka mengambil duit dari penjualan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, saudaranya dijual. Subhanallah. Maka itu yang terjadi. Lihat betapa pahitnya kenyataan yang dihadapi Nabi Yusuf, padahal ketika itu beliau masih ghulam, belum baligh, masih kecil, namun diperlakukan seperti itu. Namun ternyata itu adalah cara Allah Azza wa Jalla untuk menghindarkan Nabi Yusuf dari mara bahaya dunia, untuk mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ketika di sumur, Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan pada Nabi Yusuf gambaran masa depan, bahwasanya suatu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan ungkap, Dia akan mengungkap perbuatan mereka suatu saat nanti. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah Ta'ala lalai akan apa yang diperbuat oleh orang zalim.
Lihat bagaimana umat sekalian ketika Anda dizalimi oleh siapapun, bahkan oleh suami Anda, jangan mengira Allah tidak tahu. Jangan mengira juga Allah tidak menjaga Anda, padahal ya Anda berusaha bertauhid, ikhlas minta sama Allah, Allah akan jaga. Boleh jadi apa yang pahit dari kenyataan yang kita hadapi justru itu merupakan penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla dari keburukan. Maka jangan suudzon pada Allah dengan takdir yang berlaku. Boleh jadi justru kalau Anda ikhlas menerima apa adanya takdir Allah Azza wa Jalla, itulah yang Allah Ta'ala jaga dari Anda. Mungkin pahit sekarang, terasa hikmahnya kemudian. Ternyata Allah Ta'ala bermaksud baik dengan kenyataan pahit. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara kita dari keburukan dan kekejian, walaupun dengan cara yang menurut kita pahit, tapi bagi Allah itu baik. Kadang kita perlu yang pahit-pahit supaya kita terbangun dan terjaga. Karena kalau kita diberikan manis-manis terus, itu akan membuat kita tidak peka terhadap kenyataan. Kadang seseorang harus digertak supaya dia terbangun. Karena kalau dielus-elus terus, makin lama makin mungkinan tidur dia. Begitulah takdir. Kadang-kadang kita dihadapi kenyataan yang membuat kita kaget, tercengang, tidak menyangka, tidak pernah kita memprediksikan seperti sebelumnya. Yang mana yaitu karena dosa kita mungkin, namun karena Allah memelihara kita, menjaga kita. Siapa yang menyangka Nabi Yusuf akan dicemplungin ke sumur, kemudian diperjualbelikan, kemudian dijual di pasar dengan kronologi yang luar biasa, dan itu butuh waktu bertahun-tahun lamanya, terpisah dari orang tua dan sanak saudara, dan asing dalam kondisi seperti itu. Namun Allah Ta'ala angkat kemudian derajatnya. Dan ini ayat dalam konteks beliau alaihissalam, itu Allah jaga dari fitnah wanita, yaitu Zalikha, istrinya Al-Aziz. Tidak terjadi perzinahan, tidak terjadi pemerkosaan oleh istrinya pejabat. Yang mana ketika ketahuan, hampir ketahuan, tiba-tiba istri pejabat tersebut langsung membalikkan keadaan atau membalikkan fakta. Dan ini yang saya ingatkan kepada ummahat, ibu-ibu sekalian, antunna, kalian adalah hamba-hamba Allah yang sangat bisa untuk memutarbalikkan fakta ketika ketahuan bersalah. Maka bertakwalah pada Allah, karena itu sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf. Bagaimana perempuan itu ketika sudah hampir ketahuan, tiba-tiba dilimpahkan kesalahan ke pihak lain, agar pihak lain yang meminta maaf, yang dianggap bersalah anti tidak. Hati-hati. Ini sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka hati-hati. Jangan seperti itu, karena suatu saat itu akan terbongkar. Maka bersalahlah. Katakan minta maaf. Ucapkan maaf dan akui kesalahan, maka itu jauh lebih afdol daripada merugikan pihak lain yang sebenarnya enggak bersalah kemudian dijadikan tumbal. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf. Lihat, Allah Taala dikatakan di sini oleh Ibnu Taimiyah, Allah Taala memalingkan hambanya dari apa saja yang dapat membahayakannya. Seperti kecenderungan kepada berhala-berhala dan bergantung pada berhala. Dan Allah palingkan Nabi Yusuf atau hambanya dari perbuatan keji karena ikhlasnya kepada Allah. Jadi orang kalau tulus lillahi ta'ala, dia akan selamat dari ketergantungan kepada makhluk. Ingat, selamat dari ketergantungan pada makhluk itu suatu harga yang nilainya itu priceless, tidak bisa dinilai. Saking mahalnya hidayah tauhid. Lihat ibu-ibu sekalian, kebiasaan ketergantungan pada makhluk menyebabkan seseorang atau masyarakat mudah percaya khurafat. Coba kemarin lihat di video-video atau berita-berita, ada orang percaya bahwa saya gua ini langsung ke Mekah. Khurafat. Mudah ditipu.
Kenapa bisa kok orang sampai di luar akal gitu loh. Ini langsung ke Mekah. Kalau digali-gali ke Mekah, ya salam. Kita pakai pesawat Saudi aja sampai berjam-jam kok. Itu padahal kecepatan ratusan kilometer per jam. Pakai logika, tapi ternyata banyak orang percaya dengan kenapa? Yang rata-rata percaya di situ atau minimal datang itu pasti mereka terbiasa bergantung pada makhluk, pakai jimat lah, kurang bertauhid dan percaya akhirnya dengan hal-hal seperti itu. Puluhan tahun lalu, mungkin 20 tahun lalu, gimana ketika ribuan orang rela berderet ngantri untuk mendapatkan batunya Ponari? Masih ingat tuh? Nggak tahu Ponari sekarang juga masih buka praktek, namun nggak selaku dulu. Itu sampai bereret itu ribuan orang. Mie gacuan kalah. Itu nggak ada apa-apa mie gacuan bahkan. Ya halal insya Allah. Tapi ini subhanallah hanya untuk dicelupin batu doang. Subhanallah. Batu Ponari. Ya. Nggak dijaga orang-orang ini hatinya dari bergantung kepada selain Allah. Karena apa? Karena mereka rata-rata nggak bisa ikhlas, nggak bisa tauhid, maka nggak Allah jaga. Nauzubillah min dzalik. Sampai sekarang masih banyak yang berdukun karena Allah nggak jaga, bergantung pada makhluk. Makanya hidayah itu mahal sekali, ibu-ibu sekalian. Ya, mungkin bagi kita ini nggak masuk akal, ngapain hal kayak gini. Tapi bagi mereka ini reasonable, ada alasannya kami begini. Yang kalau kita sadarkan mereka mungkin marah karena hidayah belum sampai di mereka, karena kebiasaan tidak tulus, tidak ikhlas, tidak bertauhid. Lihat tuh bagaimana. Ya. Baik, kemudian dipalingkan dari perbuatan keji, dipalingkan dari maksiat, maka di antara efek ikhlas adalah seseorang itu bisa mudah meninggalkan maksiat. Karena yang menyebabkan seseorang pakem dengan maksiatnya adalah candu dan ketergantungannya kepada apa yang dia rasakan dari maksiat tersebut. Makanya susah. Tapi kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, sebenarnya bisa untuk menghilangkan itu, meninggalkan itu bisa. Karena ketergantungannya dia itu. Jadi siapa yang bergantung pada Allah betul-betul, maka dia tidak akan bisa bergantung pada selainnya. Dan siapa yang terbiasa bergantung pada selain Allah, maka dia akan kesulitan untuk bergantung pada Allah Azza wa Jalla. Orang yang sering riya, hal yang paling berat dia lakukanlah ikhlas. Dan orang yang biasa ikhlas, hal yang paling susah dia lakukanlah riya. Itu dua kutub yang tidak bisa pernah bersatu, ikhlas dan riya. Berdasarkan hal inilah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sebelum merasakan manisnya beribadah kepada Allah dan ikhlas karena Allah, coba terlebih dahulu seseorang kalahkan jiwanya untuk tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena seseorang itu berperang dengan hawa nafsunya, itu namanya mujahadah. Mujahadah itu berperang melawan, itu namanya jihadun nafs. Berperang melawan hawa nafsu. Jika hawa nafsu tersebut bertentangan dengan syariat, dia memeranginya. Itu suatu hal yang harus tugas yang harus dilakukan sebelum dia akhirnya bisa ikhlas. Karena jika dia telah merasakan lezatnya keikhlasan dan hal itu sudah kuat terhujam di dalam hatinya, maka nafsunya akan tunduk dengan mudah. Jadi nafsu akan tunduk dengan mudah jika seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dilanjutkan, silakan Ibu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamanya dari ibadah yang lain. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Salat dapat menolak sesuatu yang tidak disukai seperti perbuatan keji dan munkar. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan hal yang sangat dicintai, yaitu lezatnya berzikir kepada Allah. Dan adanya yang dicintai ini lebih besar daripada menolak hal yang tidak disukai. Lanjut. Sesungguhnya mengingat Allah merupakan suatu bentuk ibadah.
Ibadah hati hanya milik Allah dan Dia juga berkehendak untuk membolak-balikkan hati manusia. Memurnikan ibadah dengan niat yang ikhlas adalah sesuatu yang dikehendakinya. Baik, ahsant, jazakallah khair. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Sesungguhnya salat yang hakiki, salat yang dipenuhi kriteria syarat sah, kewajiban dan rukunnya serta sunnah-sunnahnya, itu akan mencegah orang yang salat tersebut dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan ketahuilah zikir kepada Allah, yaitu mengingat yaitu salat itu lebih besar keutamanya daripada ibadah pada umumnya. Salat termasuk afdhalul azkar, sebaik-baik zikir dengan gerakan dan ucapan, karena salat mengandung gerakan dan ucapan yang terbaik. Maka dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, salat dapat menolak sesuatu yang tidak disukai seperti perbuatan keji dan munkar. Ya. Makanya Nabi SAW pernah diceritakan kepadanya seorang yang dia maling gitu kan. Maka ditanya, apakah orang itu salat? Iya Rasulullah, salat. Maka kata Nabi SAW, salatnya itu akan mencegah dia dari malingnya dia, dari kemunkaran yang dilakukan, kekejian yang dilakukan. Salatnya akan mencegahnya jika salatnya benar. Ya. Maka jika salat seseorang benar, maka dia akan tercegah dari hal-hal itu. Sehingga ketika dia melakukan hal-hal itu berarti ada yang salah dalam salatnya. Dan di dalam salat kita akan mendapatkan hal yang sangat dicintai, yaitu lezatnya berzikir kepada Allah, lezatnya mengingat Allah Azza wa Jalla. Iya, dimulai dari apa? Allahu Akbar. Itu udah merupakan kelezatan tersendiri. Orang yang sedang dilimpahi kenikmatan dunia yang besar, ketika dia salat dengan hatinya juga Allahu Akbar, Allah itu lebih besar daripada segala nikmat yang kamu punya. Jadi jangan terlalu berbangga. Allah itu lebih besar. Dan nikmat-nikmat yang sekarang kita gapai, garap, kita nikmati, kelak akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhir, yang mana dia itu maha besar. Kita gak bisa mengelak. Sehingga nikmat itu terasa, atau dunia itu terasa kerdil ketika kita ucapkan Allahu Akbar. Karena yang kita gapai dari pencapaian dunia ini, Allah lebih besar darinya. Yang kita raih dari segala puncak kenikmatan di dunia ini, pertanggungjawaban di hadapan Allah itu lebih besar lagi urusannya dibandingkan dengan pencapaian kita. Subhanallah, 20 tahun kita berdagang sampai jadi orang yang paling kaya satu kecamatan. Itu letihnya gak seberapa dibandingkan ngerinya pertanggungjawaban di hadapan Allah kalau diaudit hasil dagangan kita. Nilainya berapa, korupsinya berapa, enggak kembalian berapa kali, itu akan ditanya itu. Gimana dong? Allahu Akbar. Itu dalam salat kita tuh. Taib. Itu bagi orang yang sedang berada di dalam kenikmatan yang luar biasa. Kalau dibalik, orang yang berada di rundung musibah, ditimpa musibah bertubi-tubi, sehingga dia merasa enggak ada yang orang seapes dia gitu, musibah. Ketika dia salat, Allahu Akbar, ada Allah Ta'ala yang maha besar, yang musibah ini gak seberapa dibandingkan dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu seperti udah ketemu, udah selesai itu. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu, salat itu lebih akbar, lebih besar lagi. Di situ ada Allahu Akbar. Allah lebih besar dari segala musibah ini. Mudah bagi Allah menyingkap musibah ini dalam sekejap. Mudah sekali, apapun itu musibahnya. Musibah yang sampai puluhan tahun pun terus berlaku pada diri kita, Allah Ta'ala katakan kun fayakun, hilang. Lihat bagaimana Bani Israel. Ada kisah dalam hadis Rasulullah menceritakan,
3 orang di kalangan Bani Israel yang Allah Ta'ala uji dengan penyakit yang membuat mereka tuh diejek oleh warga sekitar. Yang satu penyakit kulit belang, yang satu kepalanya gundul dan kemudian ada penyakit di kepalanya, yang satu buta, dan orang menganggap itu semua rendah. Maka Allah Ta'ala ingin menguji mereka dengan kesembuhan dan kenikmatan dunia. Subhanallah. Ternyata lepas dari penderitaan ada kenikmatan, dan itu kadang ujiannya lebih berat daripada penderitaan musibah. Ya. Kadang ujian kenikmatan itu lebih berat daripada ujian kesulitan. Karena ketika seseorang sulit lebih mudah ke Allah. Ketika seseorang dipermudah malah justru sulit ke Allah. Banyaknya seperti itu. Maka 3 orang ini kemudian Allah utus malaikat yang dirupakan dengan rupa manusia. Masing-masing singkat cerita, masing-masing diberikan kesembuhan. Yang kena lepra kemudian kulitnya bagus banget dalam sekejap. Bahkan langsung diberikan kemudian unta yang meteng gitu, yang mau melahirkan. Yang kepalanya gundul dan berpenyakit, palanya Allah sembuhkan sekejap. Padahal itu sudah bertahun-tahun itu diejek sama orang berpenyakit. Tiba-tiba sekejap Allah berikan kesembuhan, dan Allah berikan kemudian modal berupa sapi yang hamil. Yang buta kemudian Allah sembuhkan penyakit butanya, dan Allah berikan modal kambing yang sedang hamil. Dari ketiga orang itu, yang pertama tidak bersyukur, kufur nikmat, gagal ujian nikmat. Dia mungkin waktu ujian kesulitan penyakit berhasil sabar, tapi pas ujian kenikmatan tidak berhasil sabar. Yang kedua, yang gundul ya, kepalanya udah bagus, rambutnya bagus, kufur nikmat juga. Dulu berhasil diuji kesabaran dalam kesulitan penyakit, namun ketika diberi kemudahan nikmat enggak berhasil. Makanya kata sebagian dari salafus saleh, Abu Darda mengatakan, kita diberi ujian kesusahan kita bisa bersabar, kita diberi ujian kenikmatan kita tidak bisa bersabar. Masa-masa dulu kita nggak punya AC, ibu-ibu masih di kampung, sabar nggak? Sabar, keringetan, biasa aja. Sekarang pas udah AC, mati AC sedikit aja mati lampu, berkeluh kesah. 3 bulan aja freon nggak ganti, rusak, atau AC-nya nggak maksimal, padahal udah 18, udah 19, kipasnya udah 2, udah 3, aduh ngeluh, tetap aja ngeluh. Kita ketika udah dipermudah, kita nggak bisa bersabar dengan kesusahan. Begitu. Makanya kadang-kadang Allah Ta'ala mentarbiyah dan mendidik kita dengan musibah, supaya tahu bahwasanya kita tuh mau ke akhirat. Gitu loh. Ya. Kemudian sesungguhnya mengingat Allah merupakan suatu bentuk ibadah. Zikir, salat, itu ibadah. Ibadah hati hanya milik Allah. Dan Allah juga berkehendak untuk membolak-balikan hati manusia. Nah, ini penting untuk kita pahami, hati-hati. Jangan merasa aman dengan hati sendiri, karena hati itu bisa pindah kiblat. Sekarang kalau kita merasa jumawa dengan merasa saleh atau salihah, jangan. Tetap merasa banyak salah sama Allah, tetap merasa banyak kufur nikmat pada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak sepatutnya difikirkan. Manusia itu umumnya belum menunaikan sempurna apa yang Allah perintahkan, belum. Jangan merasa kita itu sudah menunaikan semua yang Allah perintahkan. Masih jauh, masih panjang. Ini aja Senin aja puasa Senin Kamis enggak, belum tentu. Walaupun Allah sebagai kita alhamdulillah. 10 pertama Dzulhijjah
1-9 belum tentu kita puasa, paling Arafah doang kita puasa mungkin. Ya walaupun itu sunnah betul, tetapi ya itulah buktinya, kalla lamma yaqdi ma amarah. Manusia itu enggak sempurna dalam menjalani perintah Allah Azza wa Jalla. Salat aja yang merupakan kewajiban paling primer, kita aja enggak bisa sempurna. Baru Allahu Akbar, habis itu udah pikiran lain. Jadi khusyuknya cuma di Allahu Akbar takbiratul ihram. Habis itu mungkin udah terisi benak kita dengan pikiran-pikiran lain, duniawi. Tuh, belum sempurna, jauh dari kata sempurna. Maka hati itu bisa bolak-balik gitu loh. Jangan merasa sempurna, jangan merasa sudah betul-betul tinggi kualitasnya. Harus banyak mengoreksi. Betapa adanya orang yang merasa dirinya udah banyak melakukan sesuatu, banyak beramal, banyak ini, akhirnya Allah balikkan hatinya sehingga dia menjadi orang yang gak beramal lagi sama sekali karena ujubnya dia. Maka memurnikan ibadah dengan niatan yang ikhlas adalah sesuatu yang juga Allah kehendaki. Jadi kembalikan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah, ikhlas, dan mintanya kepada Allah. Maka jangan merasa ikhlas doang kemudian enggak mau minta sama Allah supaya istiqomah. Emang dikira kitalah yang membentuk diri kita? Allah yang mentakdirkan kita seperti ini. Maka ketika Allah mudahkan untuk menuntut ilmu, jangan merasa bahwasanya itu karena kita, karena hebatnya kita. Lihat Qarun, punya harta banyak, dibilang ini karena ilmu yang saya punya. Lihat bagaimana kisah 3 Bani Israel tadi yang kita ceritakan. 2 orang pertama tidak bersyukur, hanya yang buta yang bersyukur. Yang tidak bersyukur itu rata-rata apa? Menisbatkan nikmat kepada dirinya. Ini karena saya, karena harta warisan, karena kehebatan saya, dan seterusnya. Maka akhirnya ya Allah tegaskan dengan dikembalikannya orang yang mantan berpenyakit kulit itu, dikembalikan penyakitnya penyakit balik lagi. Orang yang tadi gundul dan berpenyakit di kepala dikembalikan oleh Allah berpenyakit lagi. Lihat, bisa berbalik keadaan itu. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jangan terpedaya dengan kenikmatan. Ya. Dan ini faedah sebelum saya akhiri ya. Karena setelah ini silakan ya tanya jawab, yang mau bertanya silakan, tentang tema apapun silakan. Ada faedah di sini jemaah ummahat sekalian, para jemaah sekalian alhamdulillah. Nikmat Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda diberi nikmat, maka ada 2 hal yang harus Anda terapkan. 2 hal yang harus Anda terapkan. Pertama, syukur, kedua waspada. Itu. Pertama syukur, kedua waspada. Semua nikmat apapun itu, semua nikmat apapun itu. Kalau saya misalnya nikmat ilmu Allah kasih, syukur dan waspada. Atau misalnya nikmat diberi hadiah oleh panitia kajian dengan hadiah yang banyak misalnya. Sehari ada berapa kajian dapat hadiah yang banyak, itu nikmat. Wajib disyukuri, namun juga harus diwaspadai. Ya. Agar balance nikmat tersebut. Jadi ibu misalnya, ibu dapat nikmat apa? Ya, nikmat anak misalnya, lahiran normal atau sesar. Alhamdulillah anaknya normal, tidak cacat. Enggak beda dengan manusia lain, sama lah manusia juga gitu kan. Maka ini syukur ya, tapi waspada ya. Ya waspadanya bukan dalam masalah hati-hati nanti jatuh kejedot, kepalanya masih apa namanya lemah misalnya. Bukan itu duniawi, itu bukan itu yang saya maksud. Waspada di sini waspada ya, nanti akan saya jelaskan. Yang pertama syukur terhadap nikmat, yang kedua waspada akan keterpedayaan, itu maksudnya. Waspada akan ghurur namanya. Ya, itu catat baik-baik di benak. Yang pertama yang harus kita terapkan terhadap nikmat apapun itu, syukur terhadap mensyukuri nikmat. Yang kedua waspada akan al-ghurur. Al-ghurur itu adalah keterpedayaan, ketertipuan. Allah tidak bermaksud menipu seseorang, tetapi nikmat duniawi itu adalah hal yang berpotensi memperdayai, yang berpotensi menipu. Apapun itu, bahkan ilmu sekalipun. Nikmat ilmu sekalipun, kalau tidak waspada, seorang
talibul ilm itu bisa tertipu dengan ilmunya sendiri, terpedaya dengan ilmunya sendiri. Ya. Jadi yang pertama tadi mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu pertama. Dan mensyukuri nikmat Allah itu ada 3. Tiga-tiganya harus. Yang pertama mensyukuri dengan hati. Yang kedua mensyukuri dengan lisan. Yang ketiga mensyukuri dengan amalan. Mensyukuri dengan amalan. Mensyukuri dengan hati maksudnya adalah apa? Tadi mensyukuri dengan hati, mensyukuri dengan lisan, ucapan ya, mensyukuri dengan amalan. Yang ketiga, mensyukuri dengan hati yaitu menisbatkan nikmat kepada Allah. Menisbatkan nikmat kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ya boleh kita katakan ini dari fulan, tapi hakikatnya Allah yang takdirkan. Jadi menisbatkan nikmat kepada Allah itu syukur dengan hati. Jadi hati kita tuh yakin, merasa bahwasanya ini dari Allah. Nikmat ini dari Allah. Anda diberi ilmu yang cakap, itu dari Allah, bukan karena kejeniusan Anda belaka. Karena seandainya Allah tutup kejeniusan Anda, selesai kita, nggak bisa apa-apa. Anda mendapatkan suami yang memiliki harta, itu semua dari Allah. Bukan karena semata-mata Anda cantik. Itu cantiknya itu ya karena sebab lain, sebab awal takdir kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang kalau Allah ubah jasad Anda, mudah bagi Allah. Iya, dia mudah dari cantik kemudian langsung berubah menjadi keriput atau mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jadi nisbatkan kenikmatan yang kita rasakan sekarang kepada Allah, itu hati. Syukur lewat hati itu. Syukur lewat lisan, yakni mengatakan alhamdulillah, memuji Allah dengan nikmat ini. Memuji Allah dengan nikmat ini. Ya. Dengan lisan. Baik mengatakan alhamdulillah atau memuji Allah di hadapan makhluknya atas kenikmatan ini. Misal kita, Masya Allah mobilnya bagus ya ya Masya Allah. Iya alhamdulillah, ini Allah kasih buat saya. Alhamdulillah Allah mudahkan buat nabung. Misal. Jadi lidah itu nggak lepas dari keterkaitan dengan Rabbul Alamin. Enggak kayak gini. Bagus ya ya mobilnya ya. Iyalah, kan gua kan udah bertahun-tahun nabung, ya iyalah wajar lah gue dapat kayak gini. Atau ya iyalah suami gue kaya gitu, emang suami lo. Nah ini kan beda kok gini konteksnya. Songong ini sompral bahasanya kalau sekarang nih. Nyari masalah nih orang nih. Ini Korun versi kesekian, Korun V2 ya, versi 2 ya. Dan kemudian yang ketiga bersyukur dengan amalan anggota tubuh, yaitu memanfaatkan nikmat dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Untuk ketaatan pada Allah, memanfaatkan nikmat atau karunia untuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya mobil yang Allah kasih, pertama hatinya tuh, wah ini semua dari Allah. Kemudahan punya mobil ini dari Allah Azza wa Jalla. Tak pasti tanya, Masya Allah bagus ya mobilnya, alhamdulillah. Ini semua dimudahkan oleh Allah. Benar-benar ngomong alhamdulillah itu benar-benar gitu, bukan cuma alhamdulillah spontanitas aja. Jangan alhamdulillah juga dibaluri dengan kesombongan. Alhamdulillah ini dari Allah, tapi emang gua rajin nabung sih, ya namanya suami kaya ya kayak gitu gitu. Ini kan alhamdulillah sih alhamdulillah tapi nyelekit gini ya gitu kan. Enggak, murni memang lisannya itu menisbatkan ini nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian mobil ini dengan amalan kita. Mobil dipakai buat kajian, buat menyenangkan keluarga, buat hal-hal yang positif dan baik, gitu. Ya seperti itu. Itu syukur. Nah, jangan cuman hanya bersyukur. Syukur bagus, tetapi ada sisi lain yang harus betul-betul kita amalkan, yaitu apa? Waspada akan ghurur, waspada akan keterpedayaan. Karena nikmat dunia jika tidak diwaspadai, jika tidak kita jaga diri, maka kita akan tertipu dengannya. Maka waspada terhadap al-ghurur, yaitu waspada terhadap
keterpedayaan. Jangan terpedaya dengan nikmat tersebut. Ada batasannya. Ada batasannya. Ya. Yaitu gimana caranya supaya kita waspada akan keterpedayaan? Ya, gimana caranya? Ya tentu ya tunaikan syukur ya, supaya enggak terpedaya kita nisbatkan ini semua nikmat dari Allah Azza wa Jalla, supaya enggak tertipu dengannya. Dan juga di antara caranya adalah banyak sedekah, Bu. Banyak sedekah. Banyak sedekah. Karena banyak sedekah itu membuat seseorang tidak tertipu dengan nikmat. Ya, banyak sedekah. Banyak melihat orang susah. Gitu loh. Karena kalau kita itu pelit dan hanya berdekatan dengan satu circle kaya, itu kita tertipu. Beneran deh. Dan saya sarankan misalnya ibu-ibu yang hanya mau bergaul dengan circle bukan dari segi agama tapi dari segi kaya, Anda itu sebenarnya menghamparkan diri ke circle yang saling menipu satu sama lain. Bagaimana kalau ibu-ibu sejatinya itu sebenarnya terpedaya? Gimana Bu caranya Bu supaya terpedaya? Melihat manusia dari segi materinya, itu udah terpedaya, itu udah tertipu itu. Ya. Melihat rekan-rekan kajian hanya dilihat dari brand tasnya, ini terpedaya, ini masya Allah ngapain kayak gitu. Kemudian belaga kalau misalnya ada ummahat yang kayak pakaian bagus, itu lebih dia perhatikan. Itu pakaian bagus, salaman tapi megang kerudungnya, masya Allah, pura-pura apa? Ya pura-pura akrab untuk ngelus apa kerudungnya, bahannya supaya tahu bahannya. Bagus nih Mbak, ya mulai nanya. Bagus nih bahannya beli di mana? Beli di Shopee lagi diskon kemarin 77. Ini bukan karena saya pernah jadi ummahat ya, tapi kita tahu aja kan gitu. Ya mungkin kalau sesekali kayak gini wajar lah, namanya ummahat ya. Namanya ummahat kan memang insting kemateriannya ya dalam bahasa kata insting kemateriannya itu ada, wajar. Kalau nggak matre, suami yang susah, karena istri yang pandai mencari diskon itu menguntungkan suami memang. Nah, tetapi ayolah, jangan sering-sering begitu. Jangan sering-sering melihat temannya dari segi materi. Berkumpullah dengan orang-orang susah itu lebih afdol, Bu. Ketika Anda mendapatkan cerita dari temannya yang lagi susah, itu kan membuat kita tuh lebih bersyukur dan tidak terpedaya dengan nikmat yang kita punya gitu loh. Alhamdulillah ya, ternyata selama ini saya tuh diberi nikmat oleh Allah. Jadi ngerasa kalau kita tuh diberikan lebih gitu loh. Coba seperti itu, Bu. Ya, kemudian banyak sedekah, banyak ngasih. Orang yang banyak sedekah karena ikhlas karena Allah, itu dia tidak mudah terpedaya insyaallah dengan nikmat tersebut. Tapi orang yang bakhil itu sangat mudah terpedaya. Ya. Baik, mungkin untuk materi kita sampai situ. Jika ada ibu-ibu yang ingin atau bapak-bapak ingin bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya. Kita berarti pada pertemuan mendatang kita akan bahas mulai halaman 48 insyaallah taala. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, silakan. Berbuat baik kepada orang yang mampu atau tidak mampu, apakah sama? Maksudnya berbuat baik itu kayak kita memberikan hadiah gitu ya. Apakah ada kecenderungan lebih baik kalau kita berikan ke orang mampu, atau misalnya kita berikan ke saudara atau teman-teman di circle kita yang secara ekonomi mungkin lebih dari kita. Iya, baik, ahsan.
Namanya memberi hadiah. Ini beda. Hadiah itu kan begini, Bu. Ibu tadi kan bahasanya apa? Hadiah ya, bukan sedekah ya. Hadiah itu beda dengan sedekah, Bu. Walaupun hadiah masuk ke dalam pemberian. Pemberian itu banyak. Pemberian itu atau yaitu pemberian bisa mencakup zakat. Pemberian bisa mencakup sedekah. Pemberian bisa mencakup nafkah. Pemberian bisa mencakup hadiah. Pemberian bisa mencakup hibah. Semua itu kan beda. Nah, bahasa ibu tadi hadiah, Bu. Kalau kepada orang yang setara ekonominya, orang mampu, itu namanya mungkin hadiah. Karena bedanya hadiah dengan hibah. Bedanya hadiah dengan hibah apa? Hadiah itu pemberian dengan tujuan menyenangkan pihak yang diberi. Gitu, Bu. Hadiah itu adalah memberi sesuatu dengan tujuan menyenangkan pihak yang diberi, atau dengan tujuan kasih sayang. Itu hadiah. Ya, itu hadiah. Beda dengan hibah. Hibah itu adalah pemberian tanpa tujuan apa-apa selain ngasih aja. Gitu ya. Itu bedakan dulu. Nanti sedekah ada lagi. Misal, ibu ngasih ke umahat di sini yang mungkin ibu tahu dia orang mapan, tapi ibu pengen dia supaya senang. Ibu kasih dia jilbab, mereknya apa gitu, saya nggak tahu merek jilbab. Harmoko misalnya apa ya. Ya, dan itu brand yang bagus gitu loh. Ibu tarafkan dengan sesuai dengan fashion dia, karena orang ini orang berada. Maka memberi hadiah kepadanya ya wajar kalau kita beri hadiah sesuai dengan taraf dia. Maka merek Harmoko ini merek terkenal misalnya. Ini nggak tahu apakah ada apa enggak, jangan-jangan ada ya. Ya kalau nggak ada diadain aja nanti bisa insyaallah ya. Maka dikasih itu ya wajar. Wah, makasih ya Om, dia supaya senang ibu ini. Ini hadiah. Ini hadiah. Karena tujuannya supaya beliau senang, atau supaya beliau ini baru ngaji, ibu kasih hadiah supaya termotivasi buat ngaji. Ini hadiah namanya, bukan sedekah. Apalagi ibu pakai nama sedekah, itu pasti dia mungkin tersinggung. Bu, nih ada jilbab sedekah buat ibu. Lo kira gue siapa? Nah kan gitu. Ini bukan sedekah namanya, tapi hadiah. Hibah beda lagi. Hibah ada lagi. Hibah itu memberi tanpa ada maksud menyenangkan, buat senang, enggak ada, pengen ngasih aja gitu, pengen ngasih aja. Ya. Itu seperti misalnya ibu punya coklat silver queen. Wah, ini udah banyak banget nih, kalau makan banyak ntar kegemukan maksud gitu. Potek Bu, mau nih buat nih. Saya kebanyakan. Jadi di spare gitu, dibagi. Karena apa? Ya pengen ngasih aja. Ya dipotek, Bu, mau enggak nih, Bu? Ibu mau, saya kebanyakan nih, takutnya kegemukan gitu misalnya. Udah buat ibu aja gitu. Nah, ini namanya hibah, ngasih gitu aja gitu loh. Hibah. Ya. Atau misalnya umat lain mau nyatet tapi aduh nggak ada pulpen nih. Nah, ibu bawa pulpen 5. Boleh nggak pinjam pulpennya? Oh, ini banyak udah buat aja 1, udah nggak apa-apa, banyak kok saya. Ini hadiah atau hibah? Hadiah apa hibah? Hibah bukan hadiah. Karena ya sok ambil atuh ya pulpen pilot BPTP udah lama, udah jadi tahun 90-an. Ya tintanya juga udah basi gitu. Ya. Maka ini hibah. Beda kalau hadiah. Ya, ibu dari rumah persiapin udah pulpen bagus, tintanya bagus, fleksi dia benar-benar istimewa lah. Udah itu pakai kemasan pula, gitu kan? Ini beli di luar negeri dari Swiss misalnya. Ibu kasih ke umahat, salah satu umat yang ibu sangat mencintainya gitu. Karena dia baik sama ibu. Nih, pulpen hadiah buat ibu. Oh beneran nih, makasih ya. Itu nggak disebut sedekah, Bu. Ini pulpen buat ibu sedekah, zakat. Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Ya, itu. Nah, di sini bedakan dulu ibu. Hadiah untuk orang yang mungkin satu circle, bisa itu hadiah sebutnya, bukan sedekah.
Beda nanti sekarang dengan sedekah. Nah, sedekah secara biasanya itu biasanya untuk orang yang membutuhkan. Itu sedekah. Nafkah beda lagi. Nafkah biasanya untuk orang yang di bawah tanggungan kita nafkahin. Beda ini. Memang nafkah sedekah juga, tapi pengistilahannya beda gitu loh. Ya. Misalnya ibu di masjid ini lagi sholat, kemudian ibu ngeliat ada Gojek. Habis sholat dia. Ibu lihat Bambang Gojek ini habis doa di masjid, ibu liatin, ih kayaknya doanya serius tuh orang tuh, kayak lagi butuh tuh. Ya. Gitu. Terus pas keluar di parkiran, ibu temuin. Pak, Masya Allah, dari mana Pak? Ya dari masjid Bu, kan ibu ngeliat tadi. Oh gitu, ini narik gimana? Sepi gak? Alhamdulillah Bu, ada-ada aja gitu. Pak, nih buat Bapak dikasih amplop gitu. Amplopnya gak bisa dilipat Bu, gak bisa dilipat gitu. Ya. Apaan nih Bu? Ya amplop, kan Bambang tahu itu amplop. Udah. Jangan dibuka di sini, malu gitu. Ini beneran buat saya Bu, beneran. Gitu. Sumringah kan ya? Seneng nggak? Seneng. Itu memang hadiah, tapi hadiah plus nilainya sedekah. Karena ibu tahu dia lagi kesulitan kayaknya. Namanya orang teman-teman Gojek itu kalau makmur mereka nggak bakal Gojek Bu, gitu kan. Maka, wah si Gojek ke tempat sepi kan, dibuka, wah isinya ternyata uang kertas 500-an. Banyak. Sekarang udah gak ada uang kertas 500-an. Uang kertas isi 10 ribuan. Bererot banyak itu. Ada 100 pieces. 10 ribu kali 100 berapa Bu? 10 ribu kali 100 berapa ya? 1 juta. Hah? Iya 1 juta. Itu 1 juta bagi Bambang Gojek itu gede Bu. Ini 1 juta narik 2 bulan aja nggak sampai segini duit saya gitu. Masya Allah seneng banget kan. Nah ibu di sini sedekah atau hadiah, sekitar hadiah? Sedekah karena ibu tahu dia butuh. Beda dengan hadiah gitu loh. Hadiah tuh karena pengen menyenangkan. Sedekah karena ingin memenuhi kebutuhannya. Gitu Bu. Nah ibu misalnya ngasih sayur lodeh ke tetangga. Nih percontoh sayur lodeh lagi nih. Ngasih sayur lodeh ke tetangga. Itu tetangga nggak miskin-miskin amat, dia juga punya lauk kali gitu. Tapi ibu kasih, Bu sayur lodeh kenangan masa lalu kan sekarang udah jarang sayur lodeh gitu. Ini buat ibu sayur lodeh. Ini hadiah apa sedekah? Hadiah, nggak mungkin ibu. Bu ini ada sedekah buat ibu sayur lodeh, rumahnya 3 lantai. Bentar, sedekah ya? Maaf nih, saya nggak nerima sedekah, gitu kata ibu. Enggak, maaf Bu, hadiah. Enggak, udah baper duluan, saya udah baper duluan, sakit hati, nggak ada sedekah, udah balik. Hadiah, bukan sedekah. Karena sedekah tuh biasanya untuk orang yang butuh gitu. Itu Bu ya. Nah, ketika ibu tadi bilang hadiah, baiknya kita hadiahin ke gimana ya, setiap mana yang lebih pahala aja. Di sini beda konteks Bu. Kalau ibu dalam rangka pengen menyenangkan hamba Allah, murni nyenangin doang, maka kasih hadiah ke orang yang sesama circle atau sama-sama kaya atau dia udah mapan. Itu afdol, bagus dalam rangka ibu mencuri hatinya, yaitu untuk menawan hatinya supaya dia senang, supaya dia bahagia. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah maka kalian akan saling mencintai. Jadi tujuan hadiah itu apa? Cinta, supaya senang gitu Bu. Coba ketika misal nih ibu punya putri ya, udah gadis nih, siap pengen nikah. Terus ada calon suaminya, dia laki-laki, dia pengen lamar anak ibu, membawa banyak seserahan. Itu sedekah apa hadiah Bu? Hadiah lah. Gak mungkin pas acara seserahan, ya ini adalah sedekah dari keluarga laki-laki untuk keluarga mempelai. Terhina kan gak? Wah kurang ajar nih keluarganya kayak gini nih. Atau lebih parah lagi, ini adalah dana bantuan zakat. Tersinggunglah ya. Zakat itu untuk mustahik, sedekah itu untuk muhtajin, orang yang butuh. Hadiah itu untuk orang yang dianggap disayangi atau supaya senang. Hibah untuk siapa aja bisa gitu. Nafkah untuk orang yang di bawah tanggungan. Itu perbedaannya seperti itu semua ya.
Begitu Bu. Nah, kalau ibu emang niatannya mau sedekah, jangan ke orang yang setara atau jangan ke orang yang kaya. Bukan, itu bukan sedekah namanya. Ibu cari orang yang susah, gitu. Begitu. Mau sedekah beras, banyak nih beras nih. Ibu mau sedekah apa hadiah? Saya mau sedekah, berarti cari orang yang lagi susah. Kalau ibu cari orang yang lagi mapan, lagi nggak butuh, ibu itu namanya menghadiahkan, kurang afdol, sedekah aja. Gitu ya. Biasanya kalau sedekah itu nggak melihat mewah Bu, tapi melihat di seberapa kebutuhan orang yang disedekahi. Karena gini Bu, kalau ibu ngasih orang miskin misalnya, dia tuh lebih butuh beras sama lauk lauk. Ibu kasih mobil Fortuner, ya nggak nyambung Bu. Ini saya hadiahkan Anda. Orang itu bingung sampai nyubit pipinya. Enggak, saya lagi mimpi, nggak mungkin. Yang ada di kelabakan bingung, Bu. Ini membebani hidup saya. Saya butuh beras, lauk buat SPP anak. Ibu ngasih saya mobil Fortuner. Saya jualnya gimana? Saya jual pun orang curiga sama saya. Anda jual mobil Fortuner, muka Anda nggak relevan Pak, gitu. Jadi ya sedekah juga lihat-lihat Bu, ya gitu. Oke, sampai sini mungkin ibu paham Bu. Mana yang lebih besar pahalanya? Kontekstual. Ketika memang ibu pengen memberi hadiah, pahalanya ada sendiri karena Rasulullah menganjurkan. Tapi secara global ya, lebih besar pahala memberi sedekah orang yang susah. Itu lebih besar pahalanya. Bahkan orang yang susah itu doanya itu lebih diajarkan oleh Allah. Anda tidak perlu mengatakan doain saya ya, kan udah saya kasih. Nggak jangan kayak gitu. Biarkan dia doa setelah dia. Bahkan kalaupun dia berdoa, Allah itu sudah memberi. Allah itu sudah menerima sedekah orang sebelum diterima oleh tangan orang yang menerima. Allah sudah terima itu dan Allah akan menginvestasikan sedekah Anda. Walaupun orang itu nggak doain, tapi Allah sudah menjamin pahalanya. Ya begitu Bu. Ya ada lagi pertanyaan lain sebelum selesai ini? Atau nggak ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambah dari pertanyaan yang awal tadi. Iya. Tentang pemberian. Dalam konteks politik biasanya itu ada istilah gratifikasi. Nah, bagaimana ini dengan jenis pemberian yang seperti gratifikasi dalam konteks sosial atau konteks politik? Wallahu a'lam. Saya nggak bisa menjawab Bu Afwan untuk masalah itu karena ada agak berisiko ya, apalagi di masjid ini. Jadi sepertinya, tapi gini aja, nggak usah dikaitkan apapun gini Bu, apapun kalau misalnya itu bukan hak untuk itu adalah hadiah yang berasal dari harta haram, itu sebaiknya hindari. Kemudian juga kalau misalnya itu ada sisi suap menyuap, itu hindari. Ini di luar konteks politik atau bukan gitu loh. Apapun konteksnya. Pokoknya kaidahnya kalau memang kita tahu hadiah tersebut berpotensi dari harta haram, sebaiknya hindari. Dan kalau memang dari hadiah tersebut ada maksud untuk suap menyuap, maka yang seperti ini wajib dihindari. Itu aja global jawaban saya. Itu Bu ya. Ada pertanyaan. Ya, ya. Kaitannya dengan masalah keikhlasan. Ini banyak yang viral ya sekarang itu, di mana jamaah haji Indonesia, Ustaz, yang suka dalam keadaan ibadah, Tawaf. foto-fotoan, kemudian berfoto doa, foto kemudian di-share. Ini apa mengurangi nilai ibadahnya atau justru membatalkan? Hal yang sama, saya pertanyakan mengenai sholat yang sulit sekali kita itu fokus seperti tadi disinggung oleh Ustaz. Jadi semakin kita memfokuskan diri, rasa-rasanya semakin pikiran itu yang kemana-mana. Sulit sekali. Nah, sholat yang seperti ini, apa kategorinya
Pantang sholat apa? Oh batal, oke. Ya. Atau hanya kualitasnya Ya. rendah. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Saya lupa tadi pertanyaan apa yang. Apa? Oh, selfie, ya. Gini Bu, saya itu sering menyimak kajian para masyayikh di Saudi Arabia, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan belakangan ini kajian-kajian para masyayikh di sana hampir semuanya bertemakan haji dan fikih tentang haji. Itu bisa katakan semua dari masyayikh, semua dari syekh itu memberikan warning agar jangan berfoto ketika lagi ibadah, tawaf, lagi sa'i, lagi di Mina, lagi di Arafah, lagi berdoa dan itu hindari hal seperti itu karena itu bisa mengurangi keikhlasan atau bahkan bisa membatalkannya. Mungkin kalau bagi orang Indonesia akan beralasan kita ini foto-foto itu untuk ini kok, untuk untuk mendokumentasiin untuk keluarga atau untuk mencurahkan kebahagiaan gitu. Ini alasan-alasan seperti ini walaupun kadang mungkin benar gitu, tapi alasan seperti ini itu jangan gitu loh. Karena kata para ulama dan terakhir menyimak kajian Syekh siapa ya? Syekh Ali At-Tuwaijiri atau yang lainnya, bahwasanya riya itu dakik, riya itu detail, halus. Ini siapa ya? Mas, riya itu halus ya, sehingga hal-hal seperti ini jangan dialasankan seperti itu ya. Syaitan itu menghembuskan riya secara halus dengan alasan-alasan halus. Dari dulu sampai sekarang para masyayikh itu selalu memberikan warning, hati-hati dengan zaman sekarang terfitnah dengan foto dan video. Ibadah pun harus diperlakukan seperti itu. Ya, dengan alasan kebahagiaan lah dan seterusnya. Apakah Anda selama sholat di al-istiqomah tidak bahagia? Kalau emang sholat istiqomah bahagia, ya selfie juga dong. Ternyata enggak kan? Nah, berarti ada prestige tersendiri kalau selfie di tempat tawaf, tempat sa'i dan seterusnya. Jadi hindari itu. Itu bisa menggugurkan amalan kalau emang riya, atau bisa mengurangi pahala, dan kalau bisa mengurangi pahala jika mungkin gak riya tetapi ada sisi yaitu dia kurang bertakwa di situ ya. Dan itu pun yang tadi gak riya bisa juga suatu saat riya gara-gara dia nyemen foto itu. Hati-hati ya. Ya, kemudian yang kedua apa tadi ya? Apa tadi Bu? Susah khusyuk. Ini subhanallah ini. Kenapa digeser-geser itu? Apa nggak ada waktu lain buat? Bentar lagi selesai kok. Ya. Taib. Apa tadi? Salat tidak khusyuk. Bukan kajian tidak khusyuk karena ada yang geser-geser ya. Nah, salat tidak khusyuk. Ya namanya syaitan itu kan ada syaitan namanya khonzab yang selalu mengganggu orang salat. Berusaha mengganggu orang salat. Apakah orang kalau nggak khusyuk salatnya itu kemudian dia batal salatnya? Dilihat. Kalau tidak khusyuknya dia membuat dia tidak membaca Al-Fatihah ya, maka ini tidak sah salatnya. Ya. Kalau misalnya khusyuknya dia itu, sebagian ulama kan mengatakan, sebagian ulama bahkan mengatakan, kalau total tidak khusyuk, walaupun dia baca, walaupun rukun-rukun terpenuhi, maka bisa aja salatnya tidak sah karena nggak ada ruh sama sekali. Namun wallahu alam, lihat. Kalau misalnya dia sempetin berusaha khusyuk, gagal lagi, berusaha khusyuk, gagal lagi, berusaha khusyuk, gagal lagi. Dia udah berjuang berusaha, salatnya sah. Salatnya sah. Ya, selama dia berusaha berjuang untuk ketika ingat dia langsung membangun khusyuknya lagi. Maka ingat Bu, kenapa ada takbiratul ihram Allahu akbar? Ada takbir Allahu akbar, Allahu akbar di setiap gerakan Allahu akbar kecuali sami Allahu liman hamidah dan assalamualaikum gitu. Kenapa?
Karena ketika kita mengucapkan Allahu Akbar mau ruku', pas lagi kepikiran dunia, terus Allahu Akbar ruku', ingat Allah lebih besar daripada apa yang antum pikirkan dari dunia itu, gitu loh. Itu langsung astagfirullahaladzim. Ruku' kemudian. Pas ruku' kepikiran lagi tentang dagangan. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allah Ta'ala mendengar orang yang memujinya. Kita bilang Rabbana walakal hamd. Ya Rabb, milikmulah segala pujian. Allahu Akbar lagi, sujud. Allahu Akbar. Mikirin dagangan langsung sirna, karena Allah itu lebih besar daripada yang kalian pikirkan. Kita punya problem hidup, berseteru sama orang. Allahu Akbar, Allah itu lebih besar untuk permintaan pertanggungjawaban terhadap perseteruan kita. Jadinya hal-hal duniawi itu langsung kecil ketika disebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya begitu. Ya sayangnya sekarang kadang Allahu Akbar jadi nyanyian doang. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang syahdunya itu di nada dan musiknya doang, enggak syahdu di pemaknaannya. Maka hati-hati, gitu loh. Coba mulai mengkhusyukkan diri dengan benar-benar mensanubarikan lafal-lafal yang Anda baca ketika sholat. Itu dulu deh. Itu dulu, ya. Tebang itu pikiran-pikiran dunia, ya. Seperti itu. Jadi sah sholatnya kalau dia berusaha untuk khusyuk walaupun sering gagal, sah. Tapi kalau dia menyerahkan ke syaitan begitu saja secara total, dari awal sampai akhir gak khusyuk, maka dia bisa tidak sah sholatnya. Seperti misalnya dia Allahu Akbar takbiratul ihram, terus sholat, tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah salam, alhamdulillah. Jadi sholat tuh gak inget kecuali takbir dan takbiratul ihram dan salamnya. Alhamdulillah selesai sholat, udah salam aja nih. Wah, ternyata alhamdulillah sholat saya itu biasanya kok ringan, itu menunjukkan berkualitas. Ini ringan karena gak punya pikiran. Ya, yang seperti ini bisa gak sah sholatnya karena dia gak tahu tadi ngapain aja. Begitu, ya Bu ya. Oke, ini Bu udah jam 11 Bu, maaf nih sampai jam segini aja karena saya ada acara tempat lain. Terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.